Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Arti dari solat. Solat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil yang mewajibkan solat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan solat antara lain wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 43. Wa aqimus salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 45. Perintah solat ini hendaklah ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak dengan cara pendidikan yang cermat dan dilakukan sejak kecil, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah kalau enggan melakukan salat di waktu mereka ketika berusia 10 tahun. Haji riwayat Abu Daud. Syarat-syarat wajib salat adalah beragama Islam, sudah balik, berakal, suci dari haid dan nifas, dan telah mendengar ajakan dakwah Islam. Syarat-syarat sahnya solat adalah A. Suci dari 2 hadas, B. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis, C. Menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. D. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing solat. E. Menghadap kiblat. F. Mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. G. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Rukun-rukun solat ada 13 macam, yaitu 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika solat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. 4. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. 5. Ruku' dengan tumakninah. 6. I'tidal dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Yang membatalkan solat. Solat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Solat dihukumi batal karena terjadi hal-hal seperti tersebut di bawah ini. A. Berhadas. B. Terkena najis yang tidak dimaafkan.
C. Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. D. Terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. E. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan salat. F. Makan atau minum meskipun sedikit. G. Bergerak berturut-turut 3 kali. H. Melompat dengan keras walaupun sekali. I. Membelakangi kiblat. J. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. K. Tertawa terbahak-bahak. L. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa uzur. M. Murtad, artinya keluar dari Islam. Sunnah dalam melakukan solat. Waktu mengerjakan solat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hay'ad. Sunnah ab'ad yaitu 1. Membaca tasyahud awal. 2. Membaca salawat pada tasyahud awal. 3. Membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 4. Membaca kunut pada solat subuh dan solat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Dan sunnah hayat ada 15 macam, yaitu 1. Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku', ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tahiyat awal. 2. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap atau sedekap. 3. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. 4. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika hendak membaca Al-Fatihah. 5. Membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. 6. Membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan kedua setelah membaca Fatihah. 7. Mengeraskan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada solat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. 8. Membaca takbir ketika gerakan naik turun. 9. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. 10. Membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. 11. Meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan jari-jari tangan kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. 12. Duduk iftirash dalam semua duduk solat. 13. Duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. 14. Membaca salam yang kedua. 15. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Perbuatan makruh dalam melakukan solat. Orang yang sedang solat dimakruhkan: A. Menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. B. Menutup mulutnya rapat-rapat. C. Terbuka kepalanya. D. Bertolak pinggang. E. Memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. F. Memejamkan mata. G. Menengadah atau melihat ke langit. H. Menahan hadas. I. Berludah. J. Mengerjakan solat di atas kuburan. K. Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyukan solat. Perbedaan laki-laki dan wanita dalam solat. Untuk laki-laki: A. Meregangkan 2 siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sujud. B. Waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari 2 pahanya. C. Menyaring suaranya atau bacaannya pada salat jar. D. Bila memberitahu sesuatu kepada imam, maka membaca tasbih, yakni membaca Subhanallah. Untuk wanita: A. Merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya. B.
Meletakkan perutnya pada dua tangan atau sikunya ketika sujud. C. Merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain, yakni yang bukan muhrimnya. D. Bila memberitahu sesuatu kepada imam dengan bertepuk tangan, yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan yang kiri. Hal-hal yang mungkin dilupakan. Dalam melaksanakan solat, mungkin ada hal-hal yang dilupakan, misalnya A. Lupa melaksanakan yang fardu. Jika yang dilupakan itu fardu, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang solat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya, atau ingat setelah salam, sedang jarak waktunya masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikannya apa yang terlupakan. Lalu sujud sahwi atau sujud sunnah karena lupa. B. Lupa melaksanakan sunnah ab'ad. Jika yang dilupakan itu sunnah ab'ad, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan salat itu hingga selesai, dan sebelum salam kita disunnahkan sujud sahwi. C. Lupa melaksanakan sunnah hayat. Jika yang terlupakan itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi apa yang dilupakan itu, dan tidak perlu sujud sahwi. Lafal bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam. Dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan hendaklah ia sujud sahwi. Baiklah, sekianlah pelajaran hari ini dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video terbaru dari kami.